Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la quwwata illa billah. Bismillahi masyaallah kullu ni'matin minallah. Bismillahi masyaallah al khairu kulluhu biyadillah. Bismillahi masyaallah la yusrifus su'a illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Salam ta'zim, salam hormat saya sampaikan kepada pengurus DKM Masjid Raya Al-Husna, kepada para jamaah, bapak-bapak, adik-adik, anak-anakku dan cucu-cucuku semua. Mudah-mudahan Allah melimpah ruahkan kepada kita keselamatan, kesehatan dan keberkahan kita dan keluarga kita serta lingkungan kita. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya berbincang lebih jauh, saya mengajak jamaah semua, ayo sama-sama beristighfar terlebih dahulu. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta ya ghaffar. Kita istighfar 3 kali sama-sama. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, Engkau adalah zat yang maha pengampun, Engkau adalah zat yang maha pemaaf. Ampuni kesalahan lahir kami ya Allah. Ya Allah, ampuni kesalahan batin kami. Ya Allah, ampuni kesalahan lahir, kesalahan batin istri kami ya Allah. Ya Allah, ampuni kesalahan lahir, kesalahan batin putra putri kami. Ya Allah, ampuni kesalahan lahir, kesalahan batin kedua orang tua kami, ayahanda kami dan ibunda kami. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum. Sama-sama 3 kali. Ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Ya Allah, angkatlah derajat putra putri kami ya Allah, derajat dunia dan akhiratnya. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami yang perempuan menjadi anak yang salihah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami yang laki-laki menjadi anak yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya diberikan tema oleh DKM Masjid Raya Al-Husna. Temanya adalah hikmah puasa, tinjauan tazkiyatun nafs. InsyaAllah akan saya laksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Baik, pertama saya mohon maaf kepada jamaah semua apabila apa yang saya sampaikan ini kurang berkenan. Baik, Bapak Ibu semua, Ramadan ini akan punya arti, akan punya makna untuk kehidupan kita manakala kita menjalaninya disertai dengan 3 hal. 1, kognitif, yang kedua afektif, yang ketiga psikometrik. Apa itu kognitif? Mari di bulan Ramadan ini kita gali ilmu pengetahuan, kita gali ilmu-ilmu agama, informasi-informasi tentang Quran dan As-Sunnah. Kita isi akal pikiran kita ini dengan ilmu selama bulan Ramadan ini. Setelah ilmu itu terisi dalam akal pikiran kita, ayo kita naikkan. Berikutnya adalah afektif. Artinya apa? Sikap. Di dalam bulan Ramadan ini kita harus mampu melakukan sikap kehidupan kita tidak seperti bulan-bulan yang lalu, tetapi sikap berdasarkan pengetahuan kognitif yang kita terima.
Alhamdulillah di masjid kita ini banyak sekali pengajian, kajian itu ya, sudah memenuhi syarat yang pertama. Lalu setelah sikap kita berubah di dalam bulan Ramadan ini, yang ketiga adalah psikomotorik. Artinya apa? Tingkah laku kehidupan kita haruslah mencerminkan ilmu yang kita terima selama di bulan Ramadan ini. Dan tiga hal ini, kognitif, afektif, dan psikomotorik ini kita lakukan selama bulan Ramadan insya Allah. Setelah selesai Ramadan, ketiga hal ini akan kita bawa menjalani kehidupan 11 bulan berikutnya. Oke. Dalam rangka kognitif itulah saya menyampaikan tentang tazkiyatun nafs. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, secara bahasa tazkiyatun nafs itu terdiri dari dua unsur kata. Yang pertama tazkiyah, yang kedua an-nafs. Tazkiyah artinya pembersihan, menumbuhkan hal-hal yang dulu bersih. Atau kalau kita umpamakan, kita punya gelas nih, gelas beling kaca bersih kan? Awalnya bersih, lalu kita isi itu dengan kopi. Nah kan warnanya kan jadi warna kopi kan, hitam kan. Nah bagaimana si gelas ini harus bersih kembali agar seperti semula? Itu namanya tazkiyah, proses pembersihan. Yang dulu bersih, kotor, dibersihkan lagi. Lalu apa yang kita bersihkan? An-nafs, jiwa kita. Memang para alim ulama, para ahli banyak sekali berbeda tafsir tentang jiwa ini. Ada yang mengatakan jiwa itu adalah ruh. Ada yang mengatakan jiwa itu adalah antara ruh dan hati yang bernama nyawa. Tapi untuk mempermudah, saya lebih cenderung kepada pemberian makna jiwa itu adalah ruh. Begini Pak, di dalam tubuh kita bersemayam empat kekuatan. Yang empat ini saling terkait dan saling kerjasama, tetapi ada beda. Apa itu empatnya itu? Yang pertama, yang paling tinggi adalah ruh. Di bawah ruh ada nyawa, di bawah nyawa ada hati, di bawah hati ada tubuh. Ini tubuh kasar kita ini. Si tubuh ini, tubuh kita ini bisa hidup kalau ada hati, ada nyawa, dan ada ruh. Ini tubuh kita ini. Kalau ini tidak ada, ini namanya bukan tubuh tapi mayat. Hal-hal yang berkait dengan si tubuh ini akan sirna. Namanya akan sirna. Kehebatannya, apa saja yang ada dalam tubuh sirna. Ini tubuh ini sifatnya sementara. Dia tubuh butuh hati, butuh nyawa, butuh ruh. Lalu kemudian, sedangkan hati tidak butuh tubuh. Hati butuhnya nyawa dan ruh. Berikut. Nyawa tidak butuh tubuh, tidak butuh hati. Dia hanya butuh ruh. Sedangkan ruh tidak butuh tubuh, tidak butuh hati, tidak butuh nyawa. Ruh tetap hidup. Nah, ini yang akan kembali nih. Yang akan kembali rojiun kepada Allah. Inilah yang sifatnya abadi nih. Nanti kembali kepada Allah sampai proses selesai. Berujung di surga atau di neraka. Baik. Ini yang namanya nafas tuh yang ini nih. Apakah nafas semua manusia bersih? Bersih. An-nafas manusia itu semuanya bersih. Terserah orang itu lahir di mana, kayak tetap bersih. Si ruh ini bersih. Ruh ini hal yang paling mendasar dan menjadi tumpuan hidup manusia. Tetapi kemudian manusia suka lupa. Lebih asik memperhatikan tubuh ketimbang tiga hal ini. Apalagi ini, ruh ini. Hampir seluruh, termasuk saya, hampir seluruh kehidupan itu lebih memperhatikan, memberikan makan untuk tubuh, tapi lupa
Hati juga butuh makanan, nyawa juga butuh makanan, dan ruh juga butuh makanan. Kalau ini makanannya fisik, kalau ini makanannya non fisik. Yang ini nih, yang tiga nih, apalagi ruh. Dengan dasar itulah maka perlu kita menambah pengetahuan tentang tazkiyatun nafs, proses pembersihan di jiwa. Baik. Lalu kenapa jiwa harus dibersihkan? Iya, jiwa harus dibersihkan. Katanya jiwa itu nggak kotor. Iya, nggak kotor, tetapi berdebu. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa jiwa itu seperti cermin. Awalnya bersih kan, cermin itu bersih. Lalu kemudian karena dibiarkan kotor sehingga tidak mampu memantulkan cahaya. Kotor kok. Nih kacanya kotor, udah nggak karuan, udah penuh dengan jamur, penuh dengan warna-warna yang mengganggu kebeningannya. Nggak bisa memantulkan. Ruh inilah yang akan memantulkan kepada tubuh, kepada hati, dan kepada nyawa, sehingga kita hidupnya sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Tetapi karena si kaca kehidupan ruh ini busam, tidak mampu memantulkan apa yang diberikan oleh Allah, ya sudah, akhirnya tubuh hatinya ini tidak berfungsi dengan baik, tidak nurut dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Nah, tazkiyatun nafs itu adalah si cermin ini kita gosok lagi nih. Kita gosok pakai apa? Clear ya, sempat clear, gosok lagi. Proses penggosokan itu diberikan ruang spesial oleh Allah, namanya Ramadan. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat tepat secara timing untuk membersihkan sang cermin ini, agar pantulan cahaya Allah, cahaya masuk, dipantulkan kembali dan disebar ke tubuh kita. Gitu ceritanya. Pentingkah? Oh, sangat penting. Tazkiyatun nafs itu penting. Berikutnya, apa sih pentingnya kita melakukan tazkiyatun nafs? Pertama, agar komponennya itu ruh, hatinya bersih, nyawanya bersih, dan ruhnya bersih. Itu tazkiyatun nafs. Pentingnya itu. Sehingga sang diri kita dalam tahapan pertamanya, hatinya, kolbunnya biar salim. Kolbun salim. Apa sih kolbun salim itu? Kolbun yang selalu geraknya adalah keselamatan. Kerjaannya menyelamatkan aja, menyelamatkan dirinya, menyelamatkan keluarganya, menyelamatkan tetangganya, menyelamatkan lingkungannya, misalnya. Yang kedua, tujuan tazkiyatun nafs yang kedua adalah agar hidup kita tenang, ketenangan hidup. Ketenangan hidup itu nggak ada kuliahnya, nggak ada kursusnya, nggak ada pelatihannya. Ketenangan hidup adalah proses yang kita lakukan bernama tazkiyatun nafs. Terus, yang ketiga, tazkiyatun nafs bertujuan agar kita ini memiliki kepekaan terhadap suasana sosial, sense of social, kepeka terhadap lingkungan, nggak masa bodoh, nggak cuek gitu kan. Bayangkan Pak, kalau seandainya kita ini hidup di dunia tanpa ada kepekaan sosial, selesai nih hidup ini sudah. Yang miskin, masa bodoh miskinnya, yang melarat, masa bodoh melarat, yang penting saya bahagia dan berada. Terus, tujuan yang ketiga, agar kita bisa berdekat-dekatan diri dengan Allah. Itu tujuannya tazkiyatun nafs. Seseorang yang tidak melakukan tazkiyatun nafs, berat dekat dengan Allah ini. Walah westah. Berangkat dari rumah ke sini aja, walah beratnya minta ampun ya. Tapi kalau kita telah melakukan proses tazkiyatun nafs, insya Allah
ringan sekali untuk berjamaah, ringan sekali untuk bersedekah, ringan sekali untuk membahagiakan orang lain, gitu. Dan hatinya nggak tega terhadap keberadaan orang lain. Terus tazkiyatun nafs itu langkahnya apa saja sih Pak Ustadz? Ya, ada 3 langkah yang harus kita lakukan dalam proses tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa. Yang pertama namanya taholli. Apa itu taholli? Pembersihan diri dari sifat tercela dan pembersihan diri dari dosa-dosa. Caranya beristighfar, bertaubat. Fastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Itu langkah pertama, taholli. Jadi ibaratnya begini. Ini bayangkan ada gelas nih. Gelas ini kotor ini. Isinya air kopi kental. Apa namanya itu istilahnya kalau orang kampung tuh nasgita. Panas, legi, kental. Ya kan? Yang namanya taholli adalah digerujuk. Oh, ngerti Pak ya digerujuk tuh ya. Digerujuk dituang bener Pak. Tuang. Si gelas berisi kopi ini dituang terus. Dengan apa? Dengan istighfar. Kan nanti kan pada akhirnya si air yang hitam kan keluar Pak ya. Lama-kelamaan kan si gelas ini isinya air bening yang kita gerujuk ini. Kan gitu kan. Nah itu namanya taholli itu. Umpama diri saya ini kotor, banyak dosa, banyak kesalahannya, suka mencela orang, memfitnah orang, merendahkan orang, meremehkan orang. Lalu kemudian ada getar kesadaran, ya Allah, sudah setua ini kok saya hidupnya kayak begini ya. Bagaimana nanti pada saat sakaratul maut nanti, itu kan? Itu awalnya kesadaran tentang datangnya kematian. Lalu kemudian saya melakukan tazkiyatun nafs. Artinya apa? Saya beristighfar kepada Allah. Astagfirullahaladzim li walidayya wa atubu ilaih, sebagai ungkapan cinta kepada kedua orang tua. Astagfirullahaladzim terus. Artinya saya ini sedang digerujuk oleh air putih. Terus air putih masuk ke dalam diri saya. Akhirnya kotoran-kotorannya dalam diri saya itu hilang. Kan? Akhirnya saya jadi bening. Gelas saya ini jadi bening. Ya, itu namanya taholli. Setelah taholli masuk kegiatan kedua, namanya tahalli. Tahalli. Apa itu tahalli? Pengisian. Setelah si gelas ini bening, airnya kembali jernih, ayo diisi. Isinya dengan apa? Tentu isinya adalah dengan pemahaman kognitif tentang Allah dan Rasulnya. Jangan diisi sama yang lain. Isinya harus dengan zikrullah. Isinya dengan tadarus Al-Quran. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat tepat untuk melakukan proses tahalli. Masuk tuh. Sudah ya, gelasnya sudah bersih. Isinya adalah Allah, ya kan? Zikir, tadarus Quran, sholat sunnah, sedekah, dan lain-lainnya. Baru masuk ke tahap 3, namanya tajalli. Kebaikan-kebaikan yang sudah kita terima, ilmu pengetahuan yang sudah kita terima, afektif. Jadikan itu sebagai sebuah sikap kehidupan kita. Jangan sampai di masjid kita zikir, khusyuknya luar biasa. Keluar dari masjid, hati tetap kasar sama orang. Hati tetap kotor sama orang. Bawaannya curiga aja kepada orang. Penting tajalli dalam kehidupan ini. Maka tajalli adalah tempat nempelnya zat kuasa Allah di dalam makhluk. Itu namanya tajalli. Nanti Allah anugerah itu
Orang-orang yang tajalli ini akhlaknya indah, orang lama nggak ketemu jadi rindu, dicari orang. Itu kalau sudah bertajalli itu. Yang paling berat dalam tazkiyatun nafs adalah tajalli ini. Dalam kehidupan yang serba modern ini, yang serba cepat saji ini, butuh sekali tajalliyah manusia dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jangan sampai akhlak mulia itu hanya ada di dalam masjid. Enggak. Seorang yang sudah tazkiyatun nafs dalam langkah yang ketiga tajalli, dimanapun dia berada, langkah kehidupannya, detak nafasnya, gerak hatinya, jelajah pikirannya selalu berpatokan kepada Allah dan Rasulullah. Mudah-mudahan ya kita masuk dalam kategori ini. Berikut. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat tepat kita melakukan proses tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Agar apa? Agar kita dianugerahi oleh Allah satu posisi namanya muttaqin. Apa sih muttaqin itu? Banyak. Al-Quran banyak sekali menjelaskan tentang muttaqin, orang yang takwa itu. Jadi takwa itu adalah oleh-oleh dari tazkiyatun nafs. Saya lebih indah penjelasan Al-Quran tentang takwa itu surat Al-Baqarah ayat ketiga dan keempat. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Itu salah satu sikap orang yang bertakwa. Yang pertama, beriman kepada yang gaib. Puncak kegaiban adalah keberadaan Allah. Puncak kegaiban, ya, rukun iman ya, iman kepada Allah, kegaiban. Tetapi ada tafsir turunan dari kegaiban itu. Manusia ini kan hidup dalam serba kegaiban. Ya, kita semua ini dalam kegaiban, gaib. Apa itu gaib? Gaib itu sesuatu yang belum kita tahu. Itu namanya gaib. Contoh, apa sebetulnya keadaan kondisi kita dan nasib kita setelah dari masjid ini? Kan gak ada yang tahu. Apakah saya, Pak Hilmi, setelah dari sini bisa nyampe ke rumah? Belum tentu. Ya, yang tahu hanya Allah. Nah, itu namanya gaib. Kita tidak tahu ke depan itu kita akan apa. Itu juga gaib. Maka terhadap semua kegaiban yang menyertai hidup kita ini, landasannya hanya satu, iman kepada Allah. Ya Allah, aku terserah Engkau ya Allah. Mau Engkau apakan aku, terserah. Pasrah kepada Allah sebagai bentuk ekspresi dari keimanan. Wa yuqimunas sholata, dan menegakkan sholat. Aqimis sholat, bukan mengerjakan sholat, tapi menegakkan sholat. Sholat juga gitu. Sholat itu adalah sebuah pekerjaan yang kita kadang-kadang nggak ngerti, kita diterima nggak sih sholatnya gitu ya. Pokoknya yakinlah dengan keinginan, ya Allah, aku sholat diterima lah sudah. Maka kemudian agar sholat kita ini masuk dalam frame ketakwaan, maka sholatnya jangan transaksional, jangan bertransaksi. Memang ada sholat transaksi, ada. Suatu ketika datang orang ke rumah, Pak Ustadz, ini gimana ya, dagangan saya kok gini-gini aja, nggak kayak yang lain gitu. Yang lain sudah punya motor baru, ini. Ya akhirnya berdasarkan pengetahuan saya terdebat, ya coba mulailah banyakin sholat.
Salat sunnah, salat duha, kemudian lagi salat tahajud malam, memohon kepada Allah. Oh ya. Terus kemudian lama sekali nggak datang-datang. Kemudian datang saya lagi, Pak Ustadz, hampir 2 tahun saya istiqomah melakukan salat duha dan tahajud juga. Terus rutin saya lakukan walaupun tidak setiap malam. Tapi dalam seminggu saya minimal 3 malam saya tahajud. Pak Ustadz, kok nasib saya nggak rubah-rubah ya? Nah ini namanya transaksi. Salat karena bertransaksi kepada Allah. Terus saya tanya lagi, karena saya dengar kabar. Lah, terus anakmu yang yang pertama itu gimana kabarnya? Oh iya, alhamdulillah. Anak saya yang pertama dapat beasiswa gitu. Itu beasiswa itu dari siapa? Ya ujung-ujungnya dari Allah. Nah itu juga rizki gitu. Jadi Allah memberikan rizki kepada kita itu jangan kemudian kita nuntut harus begini harus begitu. Enggak, yo karpe Allah lah. Ya suka-suka Allah memberikan rezeki. Karena apa? Allah paling tahu ukuran kita. Allah paling faham ukuran kita itu apa. Kadang-kala kita tidak tahu sebetulnya kebutuhan dasar kita itu apa sih? Kan ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder, ada kebutuhan tertier, kan gitu kan? Nah, posisi 3 kebutuhan primer, sekunder, tertier itu yang tahu hanya Allah. Kadang-kadang kita nggak tahu. Nah, Allah itu cash. Setiap kita berdoa, Allah bayar cash, nggak ditunda, nggak ngutang Allah. Cash keras. Cuman bentuknya berdasarkan hitungan Allah. Yang kadang-kala kita tidak sadar sebetulnya itu kita butuh itu. Kebutuhan kita kan pasti uang, harta kan. Nah itu. Jadi itulah pentingnya tazkiyatun nafs itu agar si hati kita ini peka terhadap sosial dan terhadap zat kuasa Allah. Terus wa mimma razaqnahum yunfikun. Itu. Kalau dalam menginfakkan rezeki juga begitu. Jangan transaksi. Jangan ragu-ragu. Terus berikutnya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika bil akhirati hum yuqinun. Sebetulnya ini adalah kesadaran sejarah. Setiap manusia adalah makhluk historis. Ya, kata seorang ahli itu adalah manusia itu adalah animal history ya, binatang yang bersejarah. Gitu kira-kira. Setiap bersejarah. Saya nggak punya sejarah. Alah pasti sejarah. Kita pasti punya masa lalu, pasti punya masa sekarang, dan pasti merencanakan akan memperoleh masa yang akan datang. Itu namanya dimensi. Manusia itu secara historis terdiri dari 3 dimensi. Dimensi masa sekarang, dimensi masa lalu, dan dimensi masa yang akan datang. Nah, dimensi-dimensi itu harus disadari dengan keyakinan, dengan ketidakraguan kepada Allah. Bahwa masa lalumu yang menderita dan susah itu sudah. Jangan diingat-ingat lagi. Itu adalah pemberian Allah. Pasti ada kebaikannya, ada nilainya, ada value-nya, kan gitu. Terhadap masa sekarang, karir kehidupan yang kita peroleh saat ini, jabatan yang kita sandang, harta yang kita miliki, ya kan? Dengan pernak-pernik dunianya, itu bukan milik kita, bukan. Itu adalah pemberian Rahman Rahim Allah. Cuman usahanya kita, hakikatnya dari Allah gitu. Terus kemudian wabil akhirati hum yuqinun. Masa depanmu harus yakin. Masa depanmu isilah, peganglah dengan sebuah keyakinan Allah akan memberikan sukses kepada kita. Jadi
Orang yang bertakwa itu sikap hidupnya tidak pesimis, tapi optimis melihat masa depan. Termasuk kita optimis ke depan Indonesia ini menjadi gemah ripah loh Cinawi, Toto Tentem, Kerto, Raharjo gitu ya. Adil makmur gitu. Itu keyakinan lah. Gitu masa depan Indonesia begini. Permasalahan kenyataan kayak begini ya mungkin proses ya. Kan semua mau hidupkan proses. Nah, semua itu kita yakini karena apa? Karena kita melakukan proses namanya tazkiyatun nafs. Jadi tazkiyatun nafs itu harus melakukan 3 hal. Tahalli, tahalli, dan tajalli. Berikutnya. Tazkiyatun nafs itu mempunyai 3 dimensi, 3 arah. Kalau tazkiyatun nafs tidak memiliki 3 arah ini agak repot, tersendat. Yang pertama, tazkiyatun nafs haruslah berdimensi liberasi. Apa artinya liberasi itu? On liberty, liberasi, membebaskan membebaskan kita dari hal-hal yang bersifat duniawi. Jangan dunia itu dimahapentingkan, tidak. Maka indah sekali nasihatnya Imam Ali bin Abi Thalib, sahabat Rasulullah, Khulafaur Rasyidin yang keempat. Kata beliau, wahai manusia, ketika engkau diberikan harta oleh Allah, cukup hartamu berhenti di telapak tanganmu. Segini. Jangan hartamu kamu letakkan di hati dan pikiran. Indah ya? Keren itu nasihatnya itu. Mengena banget itu. Jadi kekuasaan, jabatan, amanah, harta, rekening di bank, rumah, tanah, tak sapi turute, cukup berhenti di genggaman tanganmu. Jangan sampai masuk hati dan pikiran. Kalau seandainya si harta dunia ini masuk ke dalam diri kita, ke dalam hati dan pikiran kita, jadilah kita seperti Sa'labah, sahabat Rasulullah ya. Ya Allah, ketemu Rasulullah, minta doa sama Rasulullah, dikasih modal sama Rasulullah. Begitu sudah kaya raya, lupa sholat jamaah, lupa sholat Jumat, akhirnya lalai sama zakat. Ini zaman Rasul loh. Iya, petut. Dan Dina setiap hari ketemu dengan Rasulullah SAW. Gitu, itu dasarnya harta itu gitu. Ya, salah banget. Loh kita ini kan jauh dari Rasulullah, ketemu aja enggak kok. Gitu. Nah, inilah pentingnya kita melakukan proses tazkiyatun nafs. Agar ada potensi dalam hati dan pikiran ini untuk on liberty, untuk membebaskan diri kita dari hal-hal yang bersifat duniawi, harta duniawi. Karena apa? Karena kalau dunia ini kita genggam, rusak kita ini. Contoh lagi, tragedi Habil dan Qabil. Oh, coba kurang apa itu? Wanain Nabi Adam, dul. Ya, anak Nabi Adam. Gitu. Setiap hari ketemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Amplok dengan para malaikat. Begitu ada kelas sedikit urusan syahwat, ya, itu bisa membunuh itu. Nah, itu gambaran-gambaran. Semua proses sejarah manusia itu bisa kita jadikan sebagai pembelajaran. Kata Al-Quran, bismillahirrahmanirrahim, kadzalika naqussu min amba'i ma qad sabaq wa qad atainaka min ladzunna dzikra. Naik lagi yang ketiga. Setelah kita punya dimensi yang kedua, yang pertama dimensi liberty, yang kedua adalah dimensi ilahiyah. Nah, ini penting nih.
Tazkiyatun nafs itu identik dengan zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah bukan gini, bukan tiran. Loh kamu Pak, kok nggak kerja? Aku tazkiyatun nafs. Enggak. Tazkiyatun nafs itu berakrab kepada Allah, dengan Allah dalam semua kondisi. Lagi kerja bisa zikir nggak bisa? Gitu. Akrabkan hati dan pikiran kita dengan Allah. Yang kedua, ilahiyah, dimensi ilahiyah. Yang ketiga, dimensi humanistik, kemanusiaan. Tazkiyatun nafsnya keren, zikirnya keren, baca Qur'annya keren, sholatnya mantap, jamaah 5 waktu. Tetapi matanya cupet terhadap lingkungan, nggak ada arti gitu. Apa tuh cupet apa yo? Nggak ngeh dengan lingkungan, masa bodoh gitu loh. Tangga kanan kiri ya terserah, dengan tetangga sebelah kiri dekatnya menderita ya nggak peduli. Bahkan nambahin ngomongin jelek itu. Satu sikap tazkiyatun nafs dalam dimensi humanistik adalah ketika ada tetangga sebelah kirinya itu ada masalah, ada problem, ada himpitan, problematik kehidupan, dia dengar, ya Allah, tetanggaku sebelah ini kok nampaknya ada mengalami kesulitan ya. Langsung diangkat tangannya, ya Allah, berikanlah tetangga sebelah saya ini rezeki dari arah yang tidak diduga ya Allah. Berikan kekuatan hati dan pikirannya untuk tetap istiqomah ibadah kepada Engkau, untuk tetap sabar gitu ya. Demikian juga ada tetangga sebelah kanannya. Kebetulan ini karirnya lagi asik ini, lagi naik karirnya nih, Allah berikan kesempatan karir bagus. Tiba-tiba tiap hari online mulu gitu ya, Shopee apa Lazada gitu tiap hari. Lalu kita bilang, ini tangga sebelah ini, tiap hari online terus, mangan yuk online, apa online, ini apa sih ini kerjaannya, kok bisa begitu ya? Gak mungkin kayaknya dah gitu. Kayaknya nyegik dia, tahu nyegik Pak, nyegik tahu Pak. Ngepet gitu ya, gitu ya. Oke, atau kayaknya nyolong ini. Nah itu. Nggak humanistik berarti. Harusnya apa? Begitu kita melihat, mengetahui tangga sebelah kiri kita ini bahagia, langsung ke tangan, ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin, Engkau berikan harta kepada tangga sebelah kanan saya. Mudah-mudahan ya Allah, kekayaan yang dimiliki itu menyertai hati dan pikirannya untuk taat kepadamu ya Allah. Nah itu dia sikap dimensi humanistik orang yang tazkiyatun nafs ya seperti itu. Harus ada transformasi dari hal buruk kepada hal baik. Dari ini bahasa sosiologi dia, maklum saya kan guru sosiologi. Dari disosiatif kepada asosiatif. Apa itu asosiatif? Sikap sosial yang mendatangkan kebaikan, keuntungan, kebersamaan. Apa itu sikap sosial disosiatif? Sikap sosial yang selalu bertentangan, bermusuhan, bertengkar, membuat suasana sosial jadi rapuh. Ya itu. Jadi orang yang tazkiyatun nafs adalah setelah dia membersihkan dirinya dengan istighfar, dengan zikir, dengan sholat jamaah, dengan taqarrub kepada Allah, dengan qiraatul Quran, dengan sedekah, apalagi dengan jariyah, maka sikap hidupnya haruslah asosiatif. Tanpa memandang dia itu agamanya apa, ideologinya apa, enggak. Wong kita sudah humanistik. Islam adalah agama yang paling humanistik. Ini maaf ya, ini agak sedikit kuliahan gitu, sekolahan lah gitu. Alah Ustaz, maklum namanya guru sosiologi gitu ya. Jadi gini, ada seorang tokoh pemikir, filsafat dan matematikawan namanya John Stuart Mill. Dia ngarang sebuah buku judulnya On Liberty. Dia bilang begini, dia sangat kagum dengan Al-Quranul Karim, sangat kagum.
Apa yang dikagumi oleh dia? Dia telah melakukan proses komparasi, perbandingan antara kitab-kitab yang ada, kitab Veda, Atharva, Injil, Taurat, banyak sekali, Al-Quran. Ternyata Al-Quran ini luar biasa dahsyat. Di antaranya dalam proses bersosial. Jadi kata John Stuart Mill, seharusnya kalau seandainya umat Islam ini benar-benar patuh kepada Al-Quranul Karim, insya Allah itu adalah solusi kehidupan. Itu karena orang Islam ini ya hatinya humanistik banget ini. Itu walah pesta. Nggak ada cerita umat Islam itu melakukan kekerasan. Loh, itu nyatanya teroris-teroris itu, itu karena salah strategi aja kan gitu ya. Yang sebetulnya basic ajaran Al-Quran adalah kasih dan sayang. Oke, itu 3 dimensinya. Baik, bagian terakhir. Tazkiyatun nafs itu identik dengan riyadhah. Apa? Dengan riyadhah. Apa itu riyadhah? Riyadhah itu artinya latihan. Riyadhah itu adalah latihan. Apa yang riyadhah secara definisi adalah latihan spiritual atau olah jiwa yang tujuannya satu, mensucikan hati, yang kedua, menundukkan hawa nafsu, yang ketiga, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs tujuannya pertama mensucikan hati, setelah hati suci kemudian menundukkan hawa nafsu, yang ketiga mendekatkan diri pada Allah. Puasa bermakna tazkiyatun nafs apabila satu, melibatkan disiplin atau istiqomah. Kecil saja istiqomah dalam jamaah subuh dan maghrib itu awali itu dulu lah, yang kecil-kecil dulu ya. Istiqomah, nah itu berarti dia sedang melakukan proses tazkiyatun nafs dengan riyadhah. Yang keduanya zikir kepada Allah, yang ketiganya bangun malam, nah ya kan, qiyamul lail. Rasulullah SAW memberikan sebuah ungkapan kepada penduduk Madinah ketika itu. Ya ayuhan nas, lakukan 4 hal kalau seandainya kalian ingin masuk surga dengan selamat, kata Rasulullah. 1, afsus syalama wa at'imut ta'am wasidul arham wasolatu wa qiyamul lail wan nasu niyamun tadkhuluna jannata bisalamin. Ya, ini yang keempat. Salah satu cara yang bisa kita lakukan agar kita masuk surga dengan selamat, wasallu bil laili qiyamul lail. Jadi tazkiyatun nafs itu gandengannya adalah qiyamul lail. Mumpung bulan Ramadan, ayo kita qiyamul lail. Pernah nggak kita qiyamul lail Ramadan? Ya kan setiap malam kita qiyamul lail. Cuman kita majukan waktunya, namanya tarawih. Tarawih itu adalah qiyamul lail, kita majukan waktunya. Nah, itu ya. Terus kemudian target pencapaian dari tazkiyatun nafs apa? Target pencapaian tazkiyatun nafs itu 2. 1, agar kita menjadi ahsanu taqwim sebagaimana yang dikatakan oleh Allah pada surat At-Tin ayat keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kata Allah, kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, secara fisik baik, secara rohani baik. Jadi tazkiyatun nafs itu capaiannya pertama adalah ahsanu taqwim. Capaian yang kedua adalah ketenangan jiwa. Nafsul mutmainnah. Orang-orang kalau sudah sampai pada nafsul mutmainnah, insya Allah dipanggil oleh Allah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi jannati wadkhuli fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itulah syaratnya keterangan jiwa. Oke, itu ya. Terus caranya sekarang, bagaimana cara kita tazkiyatun nafs dengan beriadah? 1,
Iktikaf. Nanti ya 10 malam terakhir ya. Ini malam keberapa nih Mas? 18 ya. 19 malam Senin, 20-nya malam Selasa malam. Selasa malam ayo mulai iktikaf loh. Iktikaf itu adalah merupakan cara bahwa kita tazkiyatun nafs. Yang kedua, ayo mulai sekarang makannya jangan banyak-banyak, sahurnya jangan banyak-banyak, bukanya jangan banyak-banyak. Ayo kosongkan perutmu. Wah ntar saya sakit. Nggak ada ceritalah orang puasa mati itu, nggak ada. Dari mulai zaman Rasulullah sampai sekarang nggak ada mati. Karena apa? Karena puasa. Nggak ada. Jadi yang kedua adalah sedikit makan. Yang ketiga syahir, sedikit tidur. Nah ini dia nih. Wah hari Minggu nih nggak kerja. Habis dari sini tidur, bangun duhur, tidur lagi sampai asar. Asar tidur lagi, nunggu buka. Lo katanya mau tazkiyatun nafas. Mak turu urip-urip turu gitu ya. Yang ketiga sedikit tidur. Yang keempat diam. Anjuran Rasulullah. Kul khairan aw liyasmut. Ngomong kalau nggak mau ngomong yang baik wis lah, menang. Gitu ya. Jadi kalau seandainya kita tidak bisa mampu berkata yang baik, sudahlah diam saja sudah. Nanti jadi gosip, jadi segala macam. Nah itu ya. Jadi ayo kita laksanakan keempat hal ini kalau kita benar-benar ingin tazkiyatun nafs. Yang pertama kita iktikaf. Yang kedua sedikit makan, ya bukannya sedikit saja, secukupnya lah. Sahurnya juga secukupnya. Yang keempat sahir, sedikit tidur. Dan kemudian yang keempat adalah itu diam. Kalau sudah ini, maka riyadhah adalah bagian dari mujahadah kita. Bersungguh-sungguh untuk memerangi nafsu dan untuk mensucikan diri kita. Orang-orang yang seperti itulah yang kemudian dititah oleh Allah menjadi apa tuh? Idul Fitri. Kita ini kembali seperti bayi suci gitu kira-kira. Baik, ayo kita tutup dengan doa. Sudah ya? Ini udah syuruk ya. Baik, ya kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'ama yukafi mazida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta ya nur. Allahumma ij'al jasadina nuran wa qalbina nuran wa 'ainina nuran wa lisanina nuran wa yadina nuran wa rijlana nuran wa ahlina nuran ya Allah wa baitina nuran ya Allah. Ya Allah, Engkau adalah zat penggenggam cahaya, pemilik cahaya dan pemberi cahaya. Ya Allah, cahayailah tubuh lahir kami ya Allah. Ya Allah, cahayailah tubuh batin kami ya Allah. Ya Allah, cahayailah keluarga kami dengan cahayamu ya Allah, dengan cahaya Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, cahayailah rumah kami di mana kami tinggal ya Allah, dengan cahayamu ya Allah, dengan cahaya Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.